Suara angin malam yang kering bersiutan. Suara detak jam dinding kuno yang berat. Suara korek api dinyalakan, diikuti embusan napas panjang. Ada sebuah alasan mengapa penduduk di kaki Gunung Ringgit selalu mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat sebelum pukul 6 sore. Bukan karena ancaman hewan buas. Bukan pula karena takut pada rampok jalur pendakian. Mereka takut pada kabut. Bagi orang kota seperti saya dan 3 teman saya, Aris, Dino, dan Citra. Bagi kami peringatan dari juru kunci hanyalah dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti pendaki amatir. Kami merasa di atas angin. Kami punya peralatan mahal, fisik yang terlatih, dan GPS mutakhir di tangan. Kami lupa bahwa di hadapan alam kuno yang belum terjamah, semua teknologi itu tidak lebih dari sekadar mainan plastik yang rapuh. Nama saya terekam di media massa sebagai satu-satunya korban selamat dari tragedi pendakian Juli 2 tahun lalu. Tapi jujur, sebagian dari jiwa saya sebenarnya sudah mati dan tertinggal di atas sana. Malam ini, saya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Bukan untuk pamer, tapi agar kalian tahu, ada beberapa tempat di dunia ini yang memang diciptakan bukan untuk manusia. Kami memulai pendakian di hari Selasa Kliwon. Sebuah kebetulan yang buruk. Sejak di base camp suasananya sudah aneh. Pak Danu, pria tua yang menjaga pos pendaftaran, menatap kami dengan pandangan kosong saat saya menyerahkan kartu identitas. Pak Danu menghitung kami dengan telunjuknya yang gemetar. 1, 2, 3, 4. Lalu, telunjuknya mengarah ke ruang kosong di belakang Citra. 5. Kami berempat saling pandang lalu tertawa kecil. Kami pikir Pak tua itu sudah pikun atau sedang mencoba mencairkan suasana dengan lelucon horor murahan. Tapi Pak Danu tidak tersenyum. Dia memberikan sepotong kain hitam kecil kepada saya. Kalau kabut tipis turun, pasang di pergelangan tangan. Kalau kabut tebal turun, tutup mata kalian, dan jangan pernah menyahut jika ada yang memanggil nama asli kalian. Ingat, gunung ini tidak suka orang ganjil. Ucap Pak Danu. Kami menerima kain itu hanya untuk sopan santun, lalu melangkah keluar. Kami tidak tahu, itu adalah peringatan terakhir yang kami sia-siakan. Suara langkah kaki sepatu gunung menginjak dedaunan kering secara konstan. Suara jangkrik dan tonggeret malam yang nyaring. Perjalanan dari base camp ke pos 1 awalnya terasa normal. Jalur masih berupa ladang kol milik warga dengan kemiringan yang ramah. Matahari tenggelam dengan indah, meninggalkan semburat warna merah darah di ufuk barat. Namun, begitu kami melewati gerbang hutan, yang ditandai oleh 2 pohon beringin kembar besar, suasana langsung berubah drastis. Suara jangkrik yang tadinya bising, mendadak senyap. Benar-benar mati, hutan menjadi begitu sunyi, sampai-sampai suara detak jantung saya sendiri terdengar di telinga. Udara yang tadinya sejuk berganti menjadi dingin yang menggigit, membawa aroma yang sangat asing. Itu bukan bau humus biasa, itu adalah bau tanah kuburan yang baru digali, bercampur sedikit aroma bunga melati yang layu. Teman saya Citra berbisik dari belakang saya, jika dia merasa ada yang aneh. Dia memegang tali ranselnya dengan erat. Saya pikir Citra hanya merasa dingin. Saya perhatikan langkahnya semakin melambat. Dari tadi, setiap kali kita melangkah, gua selalu dengar ada suara langkah tambahan di belakang gua. Jaraknya dekat banget, tapi pas gua nengok, cuma ada kegelapan, ungkap Citra. Dino yang berjalan paling depan, berhenti mendadak. Cahaya senter kepalanya menyapu vegetasi hutan yang semakin rapat.
Dino menasehati Citra supaya tidak asal bicara. Tapi saya tahu, Dino pun ketakutan. Senter di kepalanya bergetar, memperlihatkan tangannya yang mulai dingin. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Disinilah keganjilan fisik pertama kali terjadi. Jalur pendakian Gunung Ringgit terkenal lurus mengitari punggungan. Tapi malam itu, kami merasa seperti berjalan di dalam labirin. Kami melewati sebuah batu besar berbentuk mirip kepala macan berulang kali. 1 kali, kami maklum. 2 kali, kami pikir kami salah lihat. 3 kali, Aris menghentikan langkahnya tepat di depan batu itu. Wajahnya yang semula kemerahan kini pucat pasi di bawah sorot lampu senter. Kemudian saya memeriksa GPS yang terlihat mati. Layarnya cuma menampilkan garis statis. Dan jam tangan saya, jarumnya berputar sangat cepat, tidak beraturan. Detik berubah menjadi menit dalam hitungan sekejap. Di saat itulah, kabut pertama kali turun. Suara deru angin dingin yang berembun. Suara bisikan-bisikan samar yang tidak jelas artikulasinya. Kabut itu tidak turun dari langit, melainkan merayap keluar dari sela-sela akar pohon besar di sekeliling kami. Warnanya bukan putih abu-abu, melainkan putih pekat yang tebal, seolah-olah memiliki massa yang padat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, jarak pandang kami menyusut hingga hanya 1 meter. Saya bahkan tidak bisa melihat punggung Dino yang berdiri tepat di depan saya. Semuanya, pegangan tali, teriak saya panik. Kami saling meraih tas pendaki di depan kami. Kami memutuskan untuk membuat lingkaran kecil dan duduk di tanah, menunggu kabut sedikit terangkat. Suasana mencekam itu membuat kami semua terdiam. Kami hanya bisa mendengar suara napas kami yang memburu. Lalu, teror yang sesungguhnya dimulai dari arah semak-semak yang gelap di sebelah kanan kami. Terdengar suara semak yang tersingkap. Dino mengarahkan senternya ke sumber suara. Cahaya senter itu seolah tertelan oleh tebalnya kabut. Tidak ada apapun. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama kami. Dino, Aris, Randy, Citra. Suaranya sangat lembut, terdengar mendayu-dayu dari kejauhan. Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri tegak adalah, suara itu adalah kombinasi dari suara ibu kami masing-masing. Di telinga Dino, itu terdengar seperti ibunya. Di telinga saya, itu adalah suara ibu saya yang sedang membangunkan saya di pagi hari. Aris matanya mulai kosong. Dia seperti terhipnotis. Dia melepaskan genggaman tangannya dari tas saya dan mulai berdiri. Saya mencoba menarik jaketnya, tapi kekuatan Aris malam itu luar biasa besar. Dia menyentak tangan saya hingga terlepas. Di bawah pengaruh kabut, dia berjalan menembus kegelapan, mengikuti arah suara itu. Kami bertiga panik. Dino dan saya terpaksa ikut mengejarnya agar Aris tidak hilang. Kami menerobos semak-semak, berteriak memanggil namanya. Hingga akhirnya, kami menemukan Aris berdiri mematung di pinggir sebuah tebing landai. Senter kepalanya menyorot lurus ke depan. Di depan Aris, sekitar 3 meter di dalam kabut, berdiri sesosok bayangan. Bayangan itu membelakangi kami. Postur tubuhnya, pakaiannya, bahkan tas ransel merah yang digunakannya, persis seperti Aris. Sosok itu adalah kembaran dari Aris sendiri. Sosok itu perlahan-lahan memutar kepalanya ke belakang. Lehernya berputar 180 derajat dengan suara tulang yang patah. Wajahnya tidak memiliki mata atau hidung. Hanya ada sebuah mulut besar yang robek hingga ke telinga, menirukan senyuman lebar yang sangat mengerikan. Dan dari mulut hitam itu, keluar suara yang persis sama dengan suara Aris.
Melihat makhluk yang menyerupai dirinya sendiri memutarkan leher dengan senyum robek itu, jeritan Aris langsung pecah. Efek hipnotisnya sirna seketika, digantikan oleh ketakutan yang paling primitif. Dia mundur selangkah, namun malang, kakinya menginjak tepian tanah gembur yang basah. Dalam sekejap mata, Aris jatuh tergelincir ke dalam jurang kegelapan di bawah tebing. Dino berteriak histeris. Kami berdua langsung berlari ke pinggir tebing, mengabaikan sosok mengerikan di dalam kabut yang perlahan-lahan memudar, melebur kembali menjadi uap putih. Kami menyorotkan senter ke bawah jurang. Tidak ada dasar yang terlihat. Hanya ada kabut tebal yang bergulung-gulung, seolah-olah jurang itu adalah mulut raksasa yang baru saja menelan teman kami. Suara Citra melengking panik. Air matanya mulai bercampur dengan embun dingin di wajahnya. Dino memegang pundak Citra yang mulai gemetar hebat. Kita harus tetap di jalur. Cari pos 3, minta bantuan lewat radio atau pendaki lain. Keputusan diambil di tengah kepanikan. Kami terpaksa meninggalkan Aris. Tapi tahukah kalian apa yang paling menyiksa? Saat kami membalikkan badan untuk kembali ke jalur, dari arah bawah jurang yang gelap itu, suara Aris terdengar memanggil-manggil nama kami. Reni, Dino, Cit, tolong, kaki gua patah, dingin Ren. Jangan tinggalin gua. Suara itu terdengar sangat nyata, begitu penuh penderitaan. Dino bahkan hampir melompat turun kalau saja saya tidak mendekap tubuhnya kuat-kuat. Saya tahu, itu bukan Aris. Itu adalah gunung ini, yang sedang menguji sisa akal sehat menggunakan suara teman kami yang sudah jatuh. Kami menutup telinga, menangis, dan terus berjalan terseok-seok menembus kegelapan. Suara angin malam bertiup kencang, menggoyang dedaunan dengan bising. Suara sayup-sayup gamelan Jawa kuno dan nyanyian sinden yang liriknya tidak jelas. Kami berjalan tanpa henti selama hampir 2 jam, namun pos 3 tak kunjung terlihat. Vegetasi hutan semakin rapat dan ganjil. Pohon-pohon di sekeliling kami memiliki batang yang meliuk-liuk seperti tubuh manusia yang sedang kesakitan. Kulit kayunya berwarna hitam legam dan basah oleh cairan kental yang berbau busuk. Di tengah kelelahan yang luar biasa, angin gunung mendadak membawa suara lain. Bukan lagi suara tiruan, melainkan suara dentingan gamelan samaran namun ritmis, diikuti oleh suara seorang wanita yang mendendangkan lagu bernada minor yang sangat menyayat hati. Citra langkahnya mendadak menjadi kaku. Namun, Citra terdiam mematung. Saat saya menoleh, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Citra tidak lagi berjalan normal. Kedua tangannya terangkat ke samping, meliuk-liuk lemah gemulai seperti seorang penari keraton. Matanya terpejam rapat, namun bibirnya tersenyum sangat manis, senyuman yang tidak pernah saya lihat dari seorang Citra yang aslinya tomboy. Dino mencoba mengguncang tubuh Citra. Secara mengejutkan, Citra membuka matanya. Tapi, bola matanya telah berubah menjadi putih sempurna, tanpa ada bagian hitam sedikit pun. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak manusiawi, Citra melompat ke arah barisan pohon besar di sisi jalur. Tubuhnya seolah ditarik oleh seutas tali tak terlihat, melayang masuk ke dalam kerimbunan pohon-pohon hitam itu. Dino mencoba mengejarnya, menerobos semak berduri. Saya berteriak menahannya, tapi Dino sudah kalap. Saya terpaksa ikut berlari di belakangnya. Di bawah salah satu pohon beringin tua, kami menemukan jaket dan tas milik Citra tergeletak di tanah. Saat kami mendongak ke atas, di antara dahan-dahan pohon yang tinggi, kami melihat tubuh Citra.
Dia menggantung terbalik pada kakinya oleh akar-akar pohon yang melilitnya seperti ular. Di sekeliling tubuh Citra, puluhan bayangan hitam bermata merah sedang berkumpul, seolah-olah siap berpesta. Citra melihat ke arah kami untuk terakhir kalinya, memuntahkan darah hitam dari mulutnya, sebelum akar-akar pohon itu menarik tubuhnya lebih dalam ke kegelapan tajuk hutan. Terdengar suara napas yang sangat memburu dan panik. Suara gemeresik langkah kaki massal yang mendekat dari segala arah. Kini, tersisa saya dan Dino. Dua laki-laki yang tadinya merasa paling tahu tentang gunung, sekarang merangkak di tanah seperti cacing yang ketakutan. Kami berlari tanpa arah, tidak peduli lagi pada jalur pendakian. Senter kepala kami mulai meredup, berkedip-kedip seiring dengan baterainya yang habis. Dino ambruk di atas tanah berlumut. Napasnya berbunyi mengi, dadanya naik turun dengan tidak stabil. Tiba-tiba, kabut di sekitar kami menipis secara drastis. Namun, apa yang tersaji di depan kami sama sekali bukan penyelamatan. Kami berada di sebuah dataran luas yang dipenuhi oleh batu-batu nisan kuno yang terbuat dari sungai hitam. Tempat itu adalah Pasar Dieng, pasar gaib yang sering menjadi mitos di kalangan pendaki. Di tempat itu, kami melihat ratusan siluet manusia. Mereka tidak memiliki wajah, ada yang berjalan tanpa kepala, ada yang merangkak, ada yang membawa keranjang berisi daging mentah yang berbau busuk. Mereka semua terdiam, lalu secara serentak, memutar tubuh mereka menghadap ke arah saya dan Dino. Terdengar suara riuh rendah bisikan ratusan orang secara bersamaan, menciptakan efek gema yang memusingkan kepala. Di kejauhan terdengar suara auman serigala atau macan yang berat dan bergaung besar. Disusul suara tanah yang bergetar. Di tengah kerumunan makhluk tanpa wajah itu, muncullah sesosok makhluk yang paling besar. Tingginya setinggi pohon pinus. Wajahnya berbentuk tengkorak kerbau dengan tanduk yang melengkung tajam. Matanya menyala seperti bara api yang ditiup angin. Itulah sang penjaga Gunung Ringgit. Dino yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat trauma beruntun, tiba-tiba berdiri. Dia tidak lagi takut, dia justru tertawa histeris. "Bagus, ambil gua sekalian," teriak Dino sambil berjalan mendekati makhluk bertanduk itu dengan tangan terbuka. Saya mencoba berlari mengejarnya. Namun kaki saya mendadak kaku, seolah-olah tertanam ke dalam tanah. Saya tidak bisa bergerak 1 senti pun. Makhluk raksasa itu menurunkan tangannya yang besar dan berbulu hitam legam. Jari-jarinya yang berakhir dengan kuku-kuku tajam sepanjang pedang mencengkeram tubuh Dino dengan mudah. Dino tidak berteriak saat tubuhnya diangkat ke udara. Dia hanya terus tertawa, sampai makhluk itu meremas tubuhnya hingga terdengar suara remukan tulang yang mengerikan. Darah Dino menetes dari langit-langit pasar gaib itu, membasahi wajah saya yang hanya bisa terpaku melihat kematian teman terbaik saya. Makhluk itu membuang jasad Dino ke tengah kerumunan makhluk tanpa wajah, yang langsung berebut dan menyantapnya seperti kawanan burung kelaparan. Suara kicauan burung pagi yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Suara isak tangis yang tertahan. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa lolos malam itu. Ingatan saya setelah kematian Dino menjadi sangat kabur. Yang saya ingat hanyalah saya berlari sambil menangis, terjatuh ke dalam semak berduri, berguling di tebing batu, hingga akhirnya cahaya matahari pertama menembus mataku yang bengkak. Tim SAR menemukan saya merangkak di dekat pos 1 pada Kamis sore, 2 hari setelah kami pertama kali mendaki. Tubuh saya penuh luka sayatan,
hipotermia parah, dan dehidrasi. Mereka melakukan pencarian selama 2 minggu penuh menggunakan helikopter dan anjing pelacak. Namun, seperti yang bisa kalian tebak, Aris, Citra, dan Dino tidak pernah ditemukan. Tidak ada satupun jejak fisik mereka yang tertinggal di gunung itu, seolah-olah mereka berlima. Masyarakat lokal mengatakan bahwa teman-teman saya telah diambil untuk menjadi bagian dari pasar gaib tersebut. Menjadi salah satu dari ratusan siluet tanpa wajah yang harus melayani sang penjaga gunung hingga akhir zaman. Sekarang 2 tahun telah berlalu. Saya hidup dengan obat penenang dan terapi psikiater mingguan. Tapi teror itu belum selesai. Setiap kali hujan turun dan kabut tipis mulai menyelimuti jendela kamar saya di lantai 2, saya selalu mendengar suara ketukan dari luar kaca. Dan ketika saya memberanikan diri untuk mengintip dari balik gorden, di luar sana, di tengah kabut kota yang dingin, saya selalu bisa melihat Aris, Citra, dan Dino berdiri di bawah lampu jalan. Mereka menatap ke arah kamar saya dengan mata putih mereka, melambai lambat, sambil membisikkan kata-kata yang sama. Jangan pernah meremehkan gunung, karena sekali kamu melanggar aturannya, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa turun kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya pamit undur diri dan selamat malam.